Iki ya Mbak, untuk yang ini dibenerin biar sempurna. Nah, untuk nanti proses pewarnaan biar tidak ada kendala. Menjadi pengrajin batik bagi seorang Trimurni bukanlah sekedar sebuah pekerjaan baginya, namun seolah ia mewujudkan apa yang selama ini menjadi keinginan dan cita-citanya. Berkunjung ke kediaman sekaligus peranggok batik miliknya yang terletak di Jalan Kapten Patimura, Mbak Murni saat itu terlihat asik mengawasi, mengatur, sambil sekali-kali memberikan arahan dan instruksi kepada karyawannya. Terlihat akrab dan dekat. Satu kondisi yang coba ia jaga agar mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan tentu saja meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Memulai usaha batik sejak tahun 2002, Mbak Murni mengaku sempat mengalami kendala di awal-awal ia merintis usaha. Sempat juga ia terpaksa harus menjual beberapa aset yang dia miliki hanya supaya bisnis yang ia dirikan bisa tetap survive dan tidak goyah. Itu ia lakoni, karena baginya siap berbisnis adalah ketika kita siap merugi. Ya, warnanya semene. Cukup apa-apa. Namun demikian, dengan usaha yang giat, inovasi produk, serta strategi usaha yang disesuaikan dengan kondisi terkini, membuat bisnis miliknya tetap bertahan hingga sekarang. Seperti apa kisah perjalanan seorang Trimurni dalam usahanya membesarkan batik murni? Langkah apa yang kemudian ia lakukan untuk kembali meraih pasar luar negeri yang pernah ia jalani sebelum terhenti karena pandemi? Bersama saya Yaya Ahmad, Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Awalnya kami ya itu keliling menawarkan produk-produk orang gitu ya. Karena batik. Tetap bukan, karena kami belum punya modal, belum punya usaha yang bisa untuk dijual gitu ya. Pertama kita bawa punya teman-teman, kita keliling di Jakarta, tawar-tawarkan ke orang-orang lah. Kalau ada yang cocok, mereka pesan baru kita produksi. Ya kita produksi juga sedikit demi sedikit ya, karena itu tadi kendalanya kita modal cuma DP dari orang paling berapa persen, ya 30%. Terus kita bertahap bikin, terus lama-lama kok banyak yang cocok, banyak yang order, akhirnya sampai seperti ini bisa. Bisa dibilang berarti dulu sebelum akhirnya bikin usaha batik sendiri itu Mbak Murni reseller atau loper ya? Ya. Batik. Itu berapa lama? Kurang lebih 3 tahunan. Terus kan kami ya punya anak, karena punya anak kita mau keliling-keliling gitu kan repot, di Jakartanya kan pulang perginya susah, akhirnya ya kita netep di Pekalongan untuk produksi saja lah biar bisa ngurus anak, bisa kerja juga gitu. Itu kira-kira saya menetapnya tahun 2002 ya, kayaknya kurang lebih 2002. Menetap moko kita ada pekerja tetap gitu. Terus kita menampung tenaga kerja. Dulu awal-awalnya bikin batik yang canting nol. Yang canting nol, batik halus, benar-benar halus. Tapi yang untuk canting nol itu kayaknya saya belum kelasnya karena itu kan dapat uangnya lama banget ya, nunggu jadi batik. Lambat launnya kita ketemu yang mau order yang batik kasaran, batik yang murah cepat, tapi kita income-nya cepat, gitu, dapat uangnya cepat. Akhirnya kita beralih ke situ. Kendalanya ya itu tadi, untuk waktu proses kan lama, sedangkan kita modal kecil nggak kuat untuk batik canting nol. Terus ya kita beralih lah, kita cari yang orderan-orderan cepat, yang murah, tapi bisa cepat dapat uangnya, gitu. Perputarannya biar cepat.
rampung dong. Kali siji kuwi ya. Pokoknya dilorot dibukain ya, ben bersih. Hati po. Ya setelah kuwi iki sing wis rampung. Sempat mencicipi dunia reseller batik sebelum akhirnya membuka usaha batik sendiri adalah sebuah langkah menguntungkan sekaligus pelajaran berharga. Ketika ia memahami pasar, secara otomatis ia pun akan langsung mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, dan tren konsumen. Ia pun akan dengan mudah menyesuaikan produk batik miliknya agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Ini yang pertama mungkin dari bakat kami ya, kami turun-temurun kan anak 7 batik semua. Ya, ya dari orang tua juga batik. Jadi kita sudah terbiasa dengan batik dan kita juga cocok, merasa nyaman gitu kalau lihat batik jadi itu kok seneng rasanya ya. Gitu. Lah terus kan sebenarnya kalau batik itu peluang yang menjanjikan sih. Usaha yang istilahnya kan bisa sambil ngurus keluarga. Kita bisa usaha di rumah sambil ngurus keluarga, tapi dapat income ya lumayan lah ya. Itulah akhirnya ya kita tekun di situ ya, alhamdulillah sih Mbak, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, bisa untuk semuanya. Sebenarnya kalau dari proses atau dari pemasaran ini, dari pemasarannya. Kalau pemasaran pertama itu pegangan saya cuma gini, ketika kita dapat orderan, jangan lupa kita minta DP walaupun kita sudah banyak modal gitu ya. Karena yang sering terjadi, orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mereka order ini itu, kalau tanpa DP kita percaya saja, mereka kadang tinggal pergi begitu. Jadi saya nggak jadi ambil gitu. Itu sudah pernah saya alami. Pernah mengalami gitu? Pernah. Itu tahun kapan? Kayaknya sih baru 3 tahunan apa ya. Pokoknya pernah itu, malah dia orang yang sering pengarahan ke UKM, tapi pernah ke saya seperti itu. Karena saya merasa, saya percaya sama dia, kan beliaunya orang seperti itu, saya percaya. Tapi ternyata setelah batik jadi 30 potong itu batik tulis. Sudah jadi Bu, saya nggak jadi ambil. Itu pernah saya alami seperti itu. Jadi ya untuk pegangan saya ketika dapat orderan harus ada DP. Walaupun kita sudah berlebih modal, karena itu pengenceng kita gitu ya. Pengalaman Iya, itu sebenarnya sebelum COVID sudah pernah sekali seperti itu sih orangnya. Itu ya batiknya, ya saya nggak ketipu, batiknya masih utuh, tapi saya terhambat, modal saya numpuk di batik itu. Itu salah satu ya kendala yang dihadapi dalam dunia perbatikan. Iya. Dari menjadi seorang reseller yang sempat ia geluti selama beberapa tahun, ia juga belajar banyak tentang strategi pemasaran yang efektif, seperti penggunaan media sosial supaya lebih jauh menjangkau konsumen maupun pelayanan customer yang baik yang harus ia berikan. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, pengalaman positif pelanggan bisa menjadi salah satu faktor utama dalam membangun bisnis yang sukses. Awalnya kami di Degayu, di rumah orang tua ya. Di rumah orang tua ya masih nunut orang tua lah. Alhamdulillah sudah usaha, sudah ada sedikit modal, terus pindah di sini. Ya karena tenaga kerja yang kita tampung lumayan banyak. Awalnya kan sekitar 20 orang. Di sana ya kita rekrut juga banyak tenaga kerja, masih di rumah orang tua. Kita kumpul-kumpulin, ada sedikit rezeki, bisa pindah ke sini. Akhirnya kita di sini. Dan ya sebenarnya memang kalau orang produksi kan membutuhkan tempat yang luas. Di sini juga luas, terus tempat untuk pembuangan limbahnya juga sudah siap.
lebih enak di belakang. Iya. Bebas Iya. juga ya, karena tempat sendiri, Iya. nggak ikut orang tua lagi. Iya. Dengan banyaknya karyawan juga lebih enak gitu. Iya. Dan ini benar-benar murni dari hasil batik ya. Iya. Dengan peranggo seluas ini. Iya, alhamdulillah. Karena kami memang ya basicnya kami itu orang produksi ya. Kami berusaha untuk bisa menyiapkan apa yang dipesan pembeli. Customer kami, pelanggan kami pesan apapun dari batik tulis, batik cap, batik malam dingin, print malam, untuk sekarang kan bilangnya malam dingin ya. Itu kami siap. Dari batik tulisnya ya kita bisa, malam dingin bisa, cap bisa. Dari sekian banyak produk batik yang dibuat oleh Mbak Murni, memang bisa dibilang nggak ada motif khusus yang menjadi ciri khas batik Murni. Karena semua motif yang ia kerjakan adalah motif custom dari pelanggan. Dan mereka berasal dari berbagai macam daerah. Dengan tekad untuk selalu memenuhi keinginan para pelanggannya itulah, setiap berproduksi, ia akan menghadirkan motif-motif batik unik yang jarang kita jumpai di sekitaran Pekalongan. Iki wis disortir kabeh pok ki. Nah, lagi ngono wis siap, langsung dikirim bae, di packing kirim ya. Hari ini wis ditunggu. Nah, salah satu motif yang menarik perhatian kami nih ketika kami berkunjung adalah motif atau corak batik dari daerah Kalimantan yang memiliki kekhasan tersendiri. Selalu menggambarkan sejarah atau sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan alam dan manusia. Cantik sekali. Dan emang saat ini Mbak Murni sedang fokus menggarap pesanan dari salah satu pelanggannya yang berasal dari tanah Borneo. Corak permintaan pemesan, mereka minta dengan ciri khas mereka. Kita melayani untuk yang dari Kalimantan ya motif mereka Kalimantan, Bengkulu ya motif Bengkulu. Dari kami sendiri ya ada ciri khas motif kami sendiri, tapi memang yang banyak yang kami utamakan motif pemesan. Gitu. Kalau untuk permintaan paling banyak yang sudah kami alami dalam perjalanan usaha, paling banyak itu Myanmar. Myanmar per tahun itu 3.000 potong batik tulis. Nah, itu paling banyak yang kami temui untuk pembeli Myanmar. Ya alhamdulillah itu sudah kami jalani kurang lebih 20 tahun. Tapi karena berhenti, untuk mengisi kekosongan berhenti, saya berusaha untuk cari orderan dan alhamdulillah ketemu di Kalimantan, Bengkulu, sama Padang. Tapi yang masih banyak Kalimantan. Ya, awal berhenti, satu memang pandemi, terus Myanmar ada kudeta. Lah pandeminya sampai sekarang kok belum ada tanda-tanda dari mereka untuk nyambung lagi. Karena memang pemasarannya kayaknya sih belum bisa untuk orderan banyak gitu. Itu biasanya saya pahami dulu maunya mereka itu apa. Karena kalau untuk ciri khas motif itu masih mudah. Yang penting kita bisa mengotak-atik pewarnaan gitu ya. Kalau yang Kalimantan mintanya warna-warna cerah gitu kan. Iya, ya namanya orang produksi kan harus bisa melayani apa yang diminta gitu. Oke, masing-masing dengan Iya, mereka sendiri. iya. Yang utama kita jaga kualitasnya gitu. Kita jaga kualitas. Utama, Iya. ya? Kalau kualitasnya bagus, orang pasti akan nyari kita terus. Ya alhamdulillah pandemi pun sebenarnya kami tetap jalan walaupun banyak kendala. Untuk yang lain-lain kok dikasih kelonggaran dan kemudahan ya. Waktu kami dapat pelanggan juga itu pandemi kan. Waktu yang pelanggan Kalimantan. Itu malah Di pandemi ya. Karena awal pandemi kita sepi yang di Myanmar kan. Saya coba cari-cari info di Facebook.
Dan alhamdulillah apa yang saya tawarkan mereka percaya, padahal ya kami belum pernah ketemu. 10 pelanggan Kalimantan itu belum pernah ketemu. Nah, tapi mereka tetap order ke kami karena satu, kami jaga kualitas. Ya insya Allah untuk selamanya bisa. Kualitas dan kepercayaan. Iya. Awalnya ya itu tadi, saya medsos ya, pakai yang Facebook. Ya saya menawarkan produk saya, terus saya menawarkan ya dari peranggok-peranggoknya kan, pasti kami kasih tahu ini peranggok kami, terus hasil karya kami seperti ini, ya silahkan dicoba. Terus ya kita jaga kepercayaan mereka supaya bisa order terus ke sini gitu ya. Gitu. Artinya di era digital ini kan pemasaran melalui digitalisasi, melalui media sosial yang sangat penting sekali, pengaruhnya juga luar biasa kan. Selain Facebook, apalagi kemudian yang dijadikan sarana ini? Kalau saya, karena saya tenaganya sudah fokus di produksi, baru bisa Facebook. Untuk yang Instagram, untuk yang lain-lain itu biasanya anak-anak saya, karena masih banyak waktu luang ya. Kalau sayanya kan sudah mumet di produksi, tenaganya sudah habis. Jadi mereka yang bantuin. Begitu tugas ya. Jadi anak-anak yang mungkin generasi Z ini yang lebih paham, paham teknologi, bertugas untuk ngurusin medsosnya, ibunya ngurusin produksi. Iya gitu. Dalam memproduksi batik tulis, cap, dan print malam, tradisional maupun modern, Mbak Murni tidak pernah main-main. Ia selalu mengutamakan kepuasan pelanggan agar mereka loyal pada produk batiknya. Kualitas juga selalu ia jaga, mulai dari bahan, pewarna, maupun segala proses produksi yang ada. Hal ini agar produktivitas usaha juga selalu meningkat. Terkait legalitas, ia juga telah mendaftarkan produk batiknya sebagai upaya untuk meningkatkan keunggulan dalam berkompetisi dengan pesaing di pasar bebas dan global. Selain itu, ia pun merasa lebih aman, nyaman, dan bangga atas pencapaian hasil kreativitasnya tersebut. Alhamdulillah ada kurang lebih 10 karyawan yang sebagian ada yang di sini, sebagian ada yang borongan dibawa pulang. Karena kita tetap membutuhkan yang borongan juga. Dari awal pemrosesan untuk desain gambar, terus nanti untuk njaplak, batik rengsinya atau ngecap, itu kita proses di sini. Ada juga yang dibawa pulang. Kalau untuk pewarnaan kita full di sini karena pewarnaan itu kan ya finishing ya. Pewarnaan sama ngelorot itu finishing. Kita harus benar-benar sortir. Setelah dikerjakan para pekerja, kita sortiran pembatikan. Untuk nanti pewarnaan kan butuh itu. Sebenarnya kadang ada yang menyepelekan sortiran, tapi sebenarnya itu bagus. Karena lebih bagus kualitasnya. Karena kan hasil tangan pekerja itu kan beda-beda ya. Ada orang yang rajin, ada yang penting jadi batik gitu kan ada. Ya begitu sampai di sini semua kita sortir, kita betulkan yang kurang pas. Kalau sudah sempurna ya sudah kita tinggal pewarnaan. Di bagian itu sortiran, karena mau di batik siapa saja, kalau kita sortirannya itu sempurna, insya Allah batik hasilnya bagus. Terus untuk pewarnaan pun harus kita kontrol. Setelah pewarnaan, kita kontrol dulu sebelum dilorot ya. Kalau pewarnaan sudah sempurna, baru kita lorot. Ya, itu hasilnya akan lebih bagus. Merintis, membesarkan, berjuang selama kurang lebih 20 tahun hingga mampu berada di titik saat ini, di mana bisnis batiknya berkembang dan mendapat hati serta kepercayaan dari konsumen. Inovasi terus ia lakukan demi mempertahankan keberlangsungannya di industri yang sangat kompetitif ini.
Salah satu strategi yang ia lakukan agar para pelanggan tetap setia dan tidak lari, selain menjaga kualitas terbaik, juga selalu rajin memperbarui desain dan motif batik. Ia kerap berinovasi menggabungkan unsur-unsur tradisional dengan gaya modern untuk menarik minat pasar yang lebih luas. Selain itu, ia juga kadang mengadopsi motif yang lebih abstrak atau eksperimental yang ternyata juga sangat disukai pembeli. Kalau saya, semua kalangan saya menjadi target saya ya, karena saya butuh omsetnya. Itu biasanya kan saya mengutamakan dia maunya apa, saya mencoba melayani mereka gitu. Yang dia mau apa, saya harus bisa. Kami melayani semua pembeli, mau yang satuan, mau yang kodian, untuk seragam, insya Allah kami siap. Iya. Untuk motifnya sendiri bisa request, bisa request. Terus motif pewarnaan dari obat yang diminta pun kami. Karena obat yang diminta itu masing-masing. Kalau orang Kalimantan minta warna-warna jreng, warna-warna cerah, itu obatnya harus remasol. Nah, kita harus bisa. Terus untuk orang-orang Jakarta, mereka lebih suka warna-warna yang soft, yang ya antik, yang klasik gitu ya. Kita menggunakan warna-warna indigosol, naptol, gitu kita harus bisa juga. Iya. Sebenarnya kalau untuk batik itu banyak yang bikin ya mempunyai ciri khas masing-masing. Ya mereka juga ya punya skillnya masing-masing, bagus semua sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang yang ketelitian kita utamakan yang untuk batik murni, kita jaga kualitas ketelitian supaya batik yang dipakai itu bagus, nggak asal gitu ya. Itu seperti itu. Kalau untuk harga bisa menyesuaikan. Iya, iya, bisa. Kadang juga kalau yang nggak bawa uang ya udah pakai aja. Alhamdulillah kami dipilih Dekranasda ya, karena kami UKM ya mudah-mudahan UKM yang benar-benar mau tetap berusaha terus untuk memproduksi, diajak Dekranasda ya untuk menaruh barang, untuk pemasaran, terus untuk pameran ya. Alhamdulillah kami sangat bersyukur ya didukung seperti itu, jadi kami bisa lebih berkembang, lebih banyak mengenal orang, lebih banyak mengenal tamu-tamu yang mau pesan batik gitu. Kami dibantu pemasarannya itu tadi, menaruh barang di Dekranasda, terus kadang kami diajak pameran-pameran dari dinasnya, itu ada peluang-peluang untuk pamerannya. Gitu. Dan setelah mengikuti pameran biasanya ada impact atau iya. Ada ini? Kalau sebenarnya kalau pameran itu, kalau yang ikut pamerannya itu kreatif ya, mau berusaha, nggak asal yang penting ikut pameran saja gitu, ada sih sebenarnya. Kita sebar kartu nama, kita kenal orang-orang, ya kita lobby, kita hubungi ya biar dapat orderan gitu, insya Allah dapat. Dan selama ini sejauh ini ketika mengikuti pameran pasti ada efek bagus buat pemasaran ya? Iya. Meningkat? Meningkat, ya ada tambahan pemesan. Untuk kedepannya sebenarnya saya pengen banget ya batik saya lebih terkenal, dikenal banyak orang, banyak yang pesan, banyak yang cocok ya, utamanya itu banyak yang cocok seperti itu. Terus ya mudah-mudahan bisa berkembang, karyawannya bisa banyak seperti dulu lah, walaupun pusing mengurus mereka, saya kok seneng gitu ya. Dulu kan ada 30 orang di sini. Iya. Sekarang kurang lebih 10. Ya masih alhamdulillah masih dikasih. Ya, bisa meningkat lagi lebih dari 30 Iya, Untuk mampu sukses seperti hari ini, ternyata hanya 3 hal yang selalu dilakukan Mbak Murni. Fokus, dedikasi, dan perencanaan yang baik. Dengan ketiga poin tersebut, Mbak Murni yakin siapapun dapat memulai dan mengembangkan bisnis batik dengan sukses. Jangan ragu untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan pasar untuk mempertahankan daya saing bisnis kita.
bagi teman-teman UKM, ya apapun yang kita jalani kan kita kan cuma wajib berusaha ikhtiar ya, sama berdoa terus sama Allah. Ya mudah-mudahan keberuntungan selalu menyertai ya. Nah, yang seperti pengalaman saya itu sesulit apapun, kalau saya berserah diri sama Allah, pasti ada jalan keluarnya. Dan saya menjaga kualitas pekerjaan saya, kualitas kepercayaan orang ke saya, terus saya menjaga ya badik-badik saya supaya ya tetap bagus. Itu sebenarnya ya setiap orang yang punya usaha itu pasti mengalami ya suka duka. Kadang benar-benar kita terpuruk banget, Pak Ngumojo itu angel kok ya gitu ya. Tetap kita berdoa sama Allah, kita mohon minta pertolongan sama Allah, itu yang utama. Terus kita tetap bekerja keras untuk mendukung itu semua. Insya Allah selalu ada jalan. Jangan patah semangat, pokoknya pasti ada jalan gitu. Demikian pemirsa, ilmu yang hari ini kita dapatkan dari owner Batik Murni, Mbak Tri Murni. Harapannya semoga apa yang sudah beliau sampaikan membawa manfaat yang besar, baik untuk saya, untuk tim, dan tentu saja untuk Anda. Demikian peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.